Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali lagi ke Ekonometrika pertemuan kelima tentang besaran sampel dan estimasinya. Nah, langsung aja kita bahas ke soal ya. Yang pertama ini disuruh untuk mencari, kalau di sini bilangnya dia 1500 randomly selected of US adult showed that 70% of the respondent believe in global warming. The sample result Rn sama dengan 1501 dan piketnya 0,7. Nah, dari sini kita tahu kalau N-nya itu 1501 dan piketnya itu 0,70 yang berarti Q-nya itu 0,3. Nah, untuk A dan B kita disuruh mencari yang pertama margin of error dengan confidence level sebesar 95% dan confidence intervalnya. Nah, kita masukkan dulu nih, Z-nya itu sebesar 95% dengan A-nya 0,05, lalu P-nya, Q-nya, dan N-nya kita masukin. Lalu kita mencari critical value. Nah, ini sebenarnya kita bisa cari dengan melihat di tabel A-3 atau dengan rumus Excel. Atau kita bisa lihat dari sini aja nih, ini kan udah ketentuannya nih, ketentuan umumnya banget kalau udah dapat 90% itu critical value atau ZA per 2-nya itu 1,65, 90% itu 1,96, dan 99% itu 2,575. Nah, kalau rumus Excel gimana sih caranya? Kalau rumus Excel sebenarnya gampang. Dengan rumus sama dengan norm.s.env dengan kita masukin confidence levelnya berapa. Nah, sebenarnya ini kan kalau untuk mencari confidence level itu kan dia nyarinya itu A-nya, bukan nyari critical value-nya. ZA per 2. Nah, maka dari itu kita harus bagi dulu nih ZA per 2-nya. Jadi, yang pertama kita lakukan kalau misalkan pakai rumus Excel ya, kita harus bagi dulu nih. Kita bagi 1 min 95% dibagi 2, dapat 0,025. Nah, atau kita bisa kurangin dulu, baru kita bagi ke sini. Nah, ini kita kurangin 1 min dengan ZA per 2 nya tadi kita bagi 2. Jadi kan dapat nih confidence levelnya untuk ZA per 2 itu 97,5%. Lalu kita masukin critical value ZA per 2 itu sama dengan 1,96. Atau kita juga bisa masukin yang 0,025 ini. Jadi kita dapat, tapi bedanya dia hasilnya minus gitu. Sebenarnya kan nggak masalah ya minus atau plusnya. Tapi kalau misalkan kalian pengen pastinya, tinggal kalian kurangin aja 1 min 0,025 dengan rumus seperti ini. Atau ya kita langsung aja deh. Jadi biar mempermudah buat itu ya pengerjaan. Nah, jadi di sini kalian harus rumus itu depan itu minus norm.s.env dengan ZA per 2-nya. Atau bisa pakai rumus yang tadi aku bilang, nggak usah pakai minus, tapi harus dikurangin dulu 1 minus per A per 2-nya berapa. Nah, langsung kita masuk dengan mencari margin of error-nya. Margin of error-nya itu rumusnya E sama dengan ZA per 2 akar dari P dikali Q dibagi N. Nah, kita dapat ZA per 2-nya itu 1,96 atau kita bisa lihat di sini dikali akar P 0, jadi 1,96 dikali akar dari 0,7 dikali 0,3 dan dibagi N. Dapat hasilnya 0,2318288. Sama kan kayak di Excel. Nah, lalu kita mencari confidence interval. Nah, rumusnya itu kayak gini ya. P lebih besar dari P piket dikurang E dan P kurang dari piket ditambah E. Nah, yang berarti tinggal kita tambah kurang aja. Jadinya kalau yang upper kan pasti yang lebih besar, lower yang pasti lebih kecil, ya kan? Nah, kita tinggal piketnya 0,7 dikurang 0,023. Lalu
Piket 0,7 ditambah 0,023. Dapat kesimpulan seperti ini. Jadi kesimpulannya itu kalau misalkan disuruh cari untuk kesimpulannya dari respon belief in global warming, kita dapat kalau misalkan orang-orang yang percaya dengan global warming itu dengan probabilitas dari 0,6768 sampai dengan 0,72318. Kalau dapat statement seperti itu ya. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Di sini disebutkan how large the sample is need to estimate the population proportion with margin error sama dengan 0,05. Dan A-nya itu sebesar 0,05. Nah, tinggal kita masukin margin errornya 0,05, A-nya 0,05. Nah, karena kita pakainya ZA per 2, berarti kita harus cari dulu dong. Tinggal kita bagi 2 aja. Nah, kita pakai rumus norm lagi, dapat 1,96, atau kita lihat di sini aja. Karena dia 0,05, berarti kan yang A-nya 0,05. Berarti critical value-nya atau ZA per 2 1,96. Atau dengan rumus Excel seperti ini. Dan kita masukin N sama dengan 384 ZA per 2 yang 1,96 dikali 0,25 dikali E kuadrat. Nah, kenapa 0,25? Nah, ini dibilang kan when no estimate of piket is known. Nah, ketika piketnya ini atau kepercayaan berapa persen kesuksesannya itu tidak diketahui gitu kan. Kalau kita misalkan kita tidak tahu gitu kan, berarti probability dari P dan Q itu sama aja 0,5 dan 0,5. Jadi 1/2. Nah, kalau misalkan P dikali Q, kalau misalkan tidak diketahui kan berarti 1/2 dikali 1/2, ya kan? Sama dengan 1/4. Nah, 1/4 itu sama dengan 0,25. Makanya di sini disebutin ZA per 2 kuadrat dikali 0,25 dibagi E kuadrat. 0,25 ini dari hasil perkalian P dikali Q ketika piketnya tidak diketahui. Yang berarti 0,5 dikali 0,5. Nah, untuk N sendiri, dia harus di round up atau dibulatkan ke atas. Jadi, walaupun dia 384,030 berapa, yang penting di atas 384, bukan dia 384 pas, tapi ada komanya, dia harus dibulatkan ke atas, yang berarti 384,15 ini dibulatkan ke 385.